Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil iman wal islam. Tahiyyatan tayyibatan mubarakatan indallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa shallillahumma wa sallim wa an'im wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabih at-tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Isma'u ila qaulillahi azza wa jal fi suratit taubah ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Surat At-Taubah ayat yang ke-40. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah di masjid yang berkah ini, Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakan kita semua serta memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang besar, diberikan rahmatnya di saat manusia sibuk, di saat manusia sedang lalai, di saat manusia sedang berada di tempat-tempat yang mungkin saat ini melalaikan diri mereka, namun Allah takdirkan sejak dari sore tadi sampai malam ini kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang mampu untuk menerima anugerah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya, menampakkan ganjaran yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang duduk berzikir, kalau diukur dengan uang, diukur dengan dunia, mungkin penuh masjid ini dengan harta, dengan emas, dengan kendaraan. Satu orang satu Alphard, rumah mewah gitu. Subhanallah. Tapi itu bukan ukuran yang besar di sisi Allah. Maka itu dunia ini bukan tempatnya balasan, karena balasan yang dijanjikan oleh Allah nanti ada yang disebut dengan darul jaza. Darul jaza itulah akhirat, tempat kampung di mana Allah akan membalas semua apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Maka itu berbahagialah kita, dan kita sungguh orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita dan memberikan ganjaran pahala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti saat tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sejenak pada malam hari ini kita akan menelusuri atau kita akan kembali mentadabbur, mengambil ibrah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Sebelum itu, untuk lebih sempurna kita berselawat dan beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad summa assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan majelis kita ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu kali kita berselawat 10 rahmat Allah turun ke tempat kita ini. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa
yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh beliau yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah di dalam hadis. Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kenapa Allah tidak mengulangi peristiwa Isra Mi'raj yang dikirimkan kendaraan Buraq? Ketika Isra Mi'raj itu kan diturunkan kendaraan Buraq yang berarti laju atau kecepatannya itu seperti kilat. Barqun itu kilat. Jadi yang dikirimkan oleh Allah itu kendaraan tunggangan yang lajunya itu seperti kilat. Kenapa tidak dikirimkan waktu hijrah kan? Cuma dari Mekah ke Madinah, tuh sampai Madinah. Ketika Isra kan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu ditempuh hanya lailan, bukan semalaman, sedikit malam. Sampai lagi naik Mi'raj, menembusi langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7, sampai ke aras. Di atas aras lagi ada nama yang disebut Sidratul Muntaha. Itu tempat yang sangat tinggi dan itu ditempuh hanya lailan. Tapi untuk hijrah tidak. Bahkan dalam peristiwa hijrah ini Rasulullah SAW menghadapi tantangan, rintangan, menghadapi proses yang luar biasa. Maka itu dari banyaknya kejadian, dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri Rasulullah saat pemerintahan Umar radhiyallahu taala an, beliau meletakkan untuk tahun penghitungan Islam itu diambillah dari peristiwa hijrah. Karena peristiwa ini sangat-sangat penting untuk diingat. Peristiwa ini sangat-sangat besar untuk diteliti. Peristiwa ini sangat-sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman. Ini luar biasa. Ini peristiwa hijrah. Seperti mana yang kita baca tadi ayat ini. Ketika Rasulullah SAW akan berhijrah dari Mekah ke Yasrib, Hijaz ke Yasrib. Hijaz itu adalah Mekah, dahulu bernama Hijaz. Yasrib itu adalah yang hari ini bernama Madinah. Yasrib. Dan hijrah ke Madinah ini atau ke Yasrib ini bukan hijrah yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada hijrah. Hijrah ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama. Ada 12 orang ya, di antaranya Utsman bin Affan, Ja'far. Hijrah ke Habsyah di Ethiopia ya, daerah Afrika. Kemudian pernah hijrah ke Taif supaya mendapatkan perlindungan. Tapi ternyata beliau dilempari, disakiti.
Nah, peristiwa yang sangat penting dan bersejarah itu adalah ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Yasrib, yaitu Madinah. Nah, itu pilihan Allah, yang mana sudah dinampakkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Disitulah nanti akan berhijrah. Dan orang-orang Yahudi sudah dapat dalam kitab Alkitab, Taurat, Injil, sudah dijelaskan kalau nanti akan bangkit Nabi yang terakhir itu, Nabi yang agung, Nabi yang mulia itu, di satu tempat yang mana tempat itu tumbuhnya kurma yang sangat subur. Maka itu orang-orang Yahudi mereka sudah menempati Yasrib. Itu sudah ada petunjuk-petunjuk itu. Ini rencana Allah yang sudah matang. Nah, saat peristiwa hijrah ini berlaku, isu itu sudah menyebar. Maka ketika kita membaca dalam sejarah, ketika Rasulullah akan berangkat hijrah pada malam itu untuk menuju Yasrib, rumah beliau itu sudah dikepung, sudah ditunggu. Orang yang menunggu ini sudah merencanakan itu, dan itu sudah matang. Siapa orang-orang yang mengepungnya itu? Bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang handal, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, bukan hanya dari pedangnya, berkudanya, sampai mereka itu memiliki ilmu jejak. Kalau sekarang ada Google Map kan, kalau dulu mana ada Google Map itu. Dulu tidak ada, tapi mereka punya ilmu, tahu di mana jejaknya. Dan orang-orang yang mengepung itu dipilih dari satu kabilah, satu orang utusan. Karena kalau nanti Muhammad itu terbunuh, tidak ada yang disalahkan. Karena itu sudah bukan dari satu kabilah, tapi semua kabilah, 12 kabilah. Maka ada 12 orang utusan. Terencana rapi. Tapi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, namun Allah lebih baik tipu dayanya dari apa yang mereka rencanakan. Nah, ketika rumah Rasulullah dikepung, Rasulullah tahu, tentunya dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Akhirnya beliau juga mengatur siasat. Salah satu keutamaan orang Arab itu, mereka itu memiliki sifat tidak akan pernah membunuh musuh itu di dalam rumah. Itu suatu yang pantang bagi mereka. Pantangan. Kalau bunuh musuh itu di luar. Selagi dalam rumah aman, dia tidak akan dibunuh. Nah, ini kemuliaan orang Arab itu. Maka ketika Rasulullah berada dalam rumah, mereka tidak mau membunuh. Ditunggu sampai Muhammad itu keluar. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah mengatur siasat. Ali yang ada waktu itu di rumah itu nanti disuruh tidur menempati diri Rasulullah yang pada waktu itu tidur duluan. Nah, coba bayangkan 12 orang ini mengintip menunggu orang tidur.
tentu ngantuk juga kan. Orang tidur ditunggu. Nah akhirnya 12 ini tidur semuanya. Yang ditunggu orang tidur kan. Pada waktu itu Rasulullah bangun, Ali pun menempati tempat tidurnya Rasulullah. Dan jangan bergerak, jangan bangun sampai mereka membangunkan kan gitu. Maka Rasulullah pun keluar dalam posisi semua orang itu tidur. Subhanallah. Keluar bersama Abu Bakar. Apakah ketika Rasulullah keluar itu langsung menuju Yasrib? Tidak. Ini menandakan peristiwa hijrah ini bukan dadakan. Hijrah ini bukan berarti satu perjalanan yang tidak ada arah, yang tidak ada tujuan. Tapi sudah matang. Ketika itu Rasulullah langsung diarahkan oleh Allah untuk nginap di Gua Sur. Di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Nginap di situ. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tadi. Illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnain iz huma fil ghar. Al-ghar ini Gua Sur. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, jika tidak ada kamu yang menolong Muhammad itu, tidak ada satu orang manusia pun yang mau menolong Muhammad itu, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Jadi yang berlaku itu dalam perjalanan ini pertolongan dari Allah. Faqad nasarahullah. Kapan itu? Iz akhrajahul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir itu mengusir Muhammad. Jadi Muhammad itu diusir karena dia dikeluarkan dari negerinya. Maka itu Allah memilih untuk hijrah ini itu betul-betul dasarnya itu iman. Siapa yang hijrah dia beriman. Siapa yang tidak hijrah berarti dia bersama orang-orang kafir. Maka itu peristiwanya sangat penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 218 atau berapa? Allah menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi hijrah itu bukan berarti ikut-ikutan. Hijrah itu bukan berarti untuk enak-enakan. Karena di sini tidak enak, cari yang enak ke sana, tidak. Hijrah itu betul-betul untuk memelihara iman. Hijrah itu betul-betul untuk mempertahankan iman. Maka dasar utama ketika hijrah itu iman dulu. 10 tahun Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berada di Mekah, ditindas, bahkan ada yang dibunuh hanya untuk mempertahankan iman. Sampai kepada puncaknya ketika meninggal 2 orang yang menopang dakwahnya itu, yaitu istrinya Khadijah dan juga pamannya Abu Talib. Dan itu penekanan sampai kepada pembunuhan. Ini sangat-sangat berat dirasakan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk hijrah.
Al-hijrah ilallahi wa rasulih. Ini panjang ceritanya nih. Sesingkat aja. Ada peristiwa yang sangat penting dalam ayat ini. Allah menyatakan, "Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ada kalimat di sini, la tahzan innallaha ma'ana. Yang berkata ini adalah Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini juga jadi Abu Bakar ini bukan hanya sahabat, tapi beliau juga adalah mertuanya Rasulullah. Dan Abu Bakar ini sangat mengkhawatirkan Rasulullah, bukan dirinya. Apalagi ketika saat berada di dalam gua itu, bahkan dalam kondisi seluruh kabilah itu 12 orang yang akan datang membunuh dengan senjata yang sudah siap. Seandainya mereka melihat kakinya saja, nampak sudah Muhammad ada di situ. Namun Allah tidak mengizinkan, sehingga mereka tidak pernah menengok ke bawah. Ini menunjukkan mereka kabilah-kabilah ini bisa melihat jejak-jejak Nabi sampai ke gua. Namun dalam banyak sirah yang bercerita, walaupun ini ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, ya, namun ini sudah masyhur ya. Ketika sampai di gua itu, orang-orang ini dikejutkan, di gua itu ada sarang laba-laba, ada burung yang bertelur kan, ada sarang burung yang bertelur. Sehingga dalam logikanya tidak mungkin orang masuk dalam gua itu tanpa merusak sarang laba-laba itu. Maka tidak ada yang yakin, walaupun mereka sudah memastikan disitulah jejaknya. Namun kalah dengan makarnya Allah kepada mereka. Nah, ini luar biasa. Berarti sudah matang. Peristiwa ini bukan dadakan. Itu sudah diatur dengan matang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin berhijrah, ingin mengubah dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang jauh lebih baik, itu tidak dadakan, dia harus perencanaan yang rapi, perencanaan yang matang. Apalagi untuk merencanakan surga kan gitu. Karena hidup ini, ketika kita hidup di dunia ini, rencana kita itu kembali kepada Allah. Nah, sebagaimana kalau orang meninggal itu ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, datang dari Allah, nanti juga akan kembali kepada Allah. Maka kita harus merencanakan matang-matang untuk kembali. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, sesungguhnya kamu nanti akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana dulu kamu dilahirkan hidup di muka bumi ini sendiri-sendiri. Kita lahirkan sendiri-sendiri, tidak ada bawa apa-apa. Selai benang pun tidak ada melekat di tubuh kita. Maka begitu juga kita harus kembali kepada Allah nanti. Nah, ini hijrah. Kita harus bisa merencanakan. Maka itu penting peristiwa hijrah ini, sampai Umar meletakkan penanggalan ataupun
tahun Islam itu dimulai dari peristiwanya hijrah, bukan dari yang lainnya. Berarti ini sangat penting, karena Umar itu memiliki wawasan yang luar biasa, wawasannya sangat tinggi. Beberapa ayat Al-Quran itu turun persis seperti ucapan Umar radhiyallahu anhu. Begitu Umar ini memiliki wawasan yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang Allah anugerahkan kepadanya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan Allah. Nah, kalimat yang ketika Abu Bakar sedang bersusah hati, sedang ketakutan, takut terjadi sesuatu kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya dikhawatirkan malah menyemangati dia. La tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan gentar. Innallaha ma'ana. Ini luar biasa. Jadi dalam hidup ini, inilah kuncinya ini. Kalau seandainya ada di tengah malam rumah kita dimasuki maling gitu kan, perampok pakai senjata api, lalu dia menodong kita, apa yang kita ingat saat itu? Ada tak kita ingat? La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami kan itu. Nah ini. Di dalam ayat yang lain, perkataan Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel ketika Nabi Musa membawa Bani Israel untuk diselamatkan dari Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun mengejarnya, tapi alangkah kecewanya Bani Israel, ternyata Nabi Musa membawa mereka ke tepi pantai. Sementara di belakang Fir'aun sudah nampak mendekati mereka. Di depannya lautan yang sangat luas. Akhirnya semuanya tidak ada satupun dari mereka kecuali menuding Nabi Musa. Musa, kata kamu mau menyelamatkan kami. Tengok apa yang terjadi. Masa menyelamatkan kami pergi ke pantai kan itu. Ke depan mati, ke belakang mati. Kalau tahulah kami ini, kami tidak akan bersama kamu Musa. Tidak ada satupun yang menyemangati, yang bersama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa karena dipojokkan begitu, dia mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Beda kalimatnya. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Sayahdini, dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Karena tidak ada orang yang sama imannya dengan Nabi Musa. Tidak ada keyakinannya yang sama dengan Nabi Musa. Tapi ketika redaksinya dalam Al-Quran ini, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana. Ada apa di sini kan? Karena keimanan Rasul yang ada dalam diri Rasulullah dengan Abu Bakar itu sama. Maka itu dasar hijrah itu yakin, iman kepada Allah. Ini penting. Innal ladzina amanu wal ladzina hajar. Ini matang. Selama di dalam Gua Sur, ada Asma binti Abu Bakar yang membawa makanan untuk mereka. Kemudian anak Abu Bakar Abdullah menjadi tilik sandi, menyampaikan berita apa yang beredar. Berarti sudah terencana dengan rapi.
Setelah 3 hari Rasulullah keluar melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dari belakang sudah ada pengembala kambing yang menghapus jejak-jejak mereka. Kambing pun ikut menjadi tentara-tentara Allah. Berarti sudah matang kan? Nah, ini hijrah. Maka itu makna hijrah ini sangat-sangat luas. Bukan hanya perpindahan secara fisik, makna makani, tapi ada makna maknawinya. Ketika kita hijrah dari yang tahun kemarin salat kita tidak pernah khusyuk, kemudian hijrah untuk menjadi salat yang khusyuk, itu butuh perencanaan, itu butuh program, itu butuh keyakinan, butuh ilmu, kan itu. Dan seterusnya. Ini namanya hijrah. Artinya berubah, berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Itu namanya hijrah yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang penting kita mengambil ibrah dari banyak sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita melihat sosok seorang sahabat yang betul-betul hijrah ilallahi wa rasulih. Siapa beliau? Beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang konglomerat, seorang yang kaya raya. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Saudagar yang kaya raya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang memeluk agama Islam yang pertama. Dia sama dengan Utsman bin Affan, yang mana Islamnya ini dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat, saudagar-saudagar. Ini Abdurrahman bin Auf. Nah, saat perintah turun untuk hijrah, dia dihadapkan dengan satu problem. Artinya Abdurrahman bin Auf disuruh pilih, kalau hijrah tinggalkan harta, karena harta itu diperoleh dari Mekah. Jadi kalau mau hartanya juga, maka dia harus di Mekah dan kembali kepada agama nenek moyang. Maka Abdurrahman bin Auf memilih untuk hijrah. Lalu dia pun bincangkan dengan anak dan istrinya. Satu pun tidak ada yang mau ikut. Dia lebih memilih untuk kufur. Akhirnya Abdurrahman bin Auf hijrah sendiri. Coba bayangkan, tanpa anak, tanpa istri, hijrah sendiri dalam keadaan miskin. Tidak ada yang dibawa kecuali baju yang melekat di badannya. Satu saja tujuannya, hijrah kepada Allah dan Rasul. Seorang konglomerat, seorang yang kaya raya. Maka ketika hijrah sampai di Madinah, Rasulullah sampai meneteskan air mata melihat sosok Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, yang konglomerat. Melihat pakaiannya yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah menangis. Dia ini seorang yang terhormat, yang terpandang, yang memiliki harta yang banyak, tapi karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia menjadi seperti itu. Akhirnya Rasulullah memilih ketika hijrah sampai di Madinah, yaitu mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Dipilihlah saudaranya yang sama visinya, yang sama jiwanya, kan itu. Dan Abdurrahman bin Auf seorang pembisnis.
Maka di Madinah itu ada namanya Sa'ad bin Rabi'. Beliau adalah seorang yang kaya, seorang pedagang yang sukses di Madinah. Dipersaudarakan. Begitu sudah dipersaudarakan, maka Sa'ad pun mendatangi Abdurrahman bin Auf. Katanya, wahai saudaraku, aku punya harta sekian, kau ambil setengahnya. Ini untukmu, ini untuk aku. Aku punya istri 2, kau pilih 1. Masya Allah. Ini saudara. Begitu persaudaraannya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dipuji oleh Allah. Kau pilih. Biar aku ceraikan 1, sampai habis iddahnya kau nikahi. Mereka adalah istri yang salehah. Abdurrahman tersenyum, lalu dia pun mengatakan, wahai saudaraku, aku tidak butuh semua itu. Aku tidak ingin semua apa yang kau tawarkan itu. Cuma tunjukkan aku di mana jalan menuju pasar. Subhanallah. Tidak mau dia untuk menggantungkan dirinya kepada orang lain, karena dia sudah menjadi seorang yang biasa bekerja, pembisnis. Tunjukkan aku di mana jalan menuju pasar. Subhanallah. Ini seorang yang kaya raya. Begitu akhirnya ditunjukkan pasar, dia cuma pinjamkan sedikit modal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdurrahman bin Auf ini, jiwanya itu memang ahli dalam berbisnis. Dalam waktu yang singkat, Abdurrahman sudah menguasai pasar di Yathrib. Dia sudah menjadi kaya lagi. Yang Rasulullah ketika itu melihat Abdurrahman dalam keadaan yang miskin, yang ingin sekali untuk memberikan kebahagiaan, terutama istri kan. Ternyata tidak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf sudah memakai cincin, menandakan dia sudah menikah lagi. Berarti sudah kaya dia dalam waktu yang singkat. Ini seorang konglomerat, dibalas oleh Allah. Disebutkan lagi Abdurrahman bin Auf ini pernah satu hari beliau ini disuguhkan dengan makanan yang lezat, makanan yang mahal oleh pembantunya. Begitu dia melihat makanan, langsung berderai menangis. Dia menangis. Melihat makanan yang enak itu dia menangis. Kenapa? Dia takut kalau dia makan makanan ini, nikmat ini didahulukan oleh Allah bagi dirinya, nanti di akhirat dia tidak makan lagi yang enak. Tak jadi dia makan. Kita tadi kan makan enak tadi, makan soto ya. Pernah tak kita terpikir nanti makan apa di akhirat nanti? Atau Abdurrahman bin Auf seperti itu. Dia tidak mau lebih makanan dari orang-orang miskin, padahal dia orang kaya. Dikatakan Abdurrahman bin Auf ketika waktu perang Tabuk, para sahabat terlibat semuanya, dari harta sampai kepada jiwa mereka. Sehingga pada waktu itu terjadi musim kemarau yang panjang, sehingga menyebabkan kurma itu tidak bagus hasilnya, banyak yang membusuk. Sementara para sahabat ini serba kekurangan. Maka Abdurrahman bin Auf ini ingin jadi miskin. Semua hartanya itu dibeli
kurma-kurma yang busuk milik para sahabat Nabi dengan harga yang tinggi, karena dia ingin miskin. Maka ditimbunlah kurma busuk tadi itu, ditimbun. Akhirnya para sahabat ini walaupun kurma mereka tidak berhasil, tapi mereka bergembira karena mereka mendapatkan bayaran yang tinggi dari Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang terjadi? Ada satu negeri dilanda satu wabah penyakit, dan wabah itu merebak sehingga hampir seluruh penduduk negeri satu kerajaan itu ditimpa wabah ini. Kalau kita corona hari ini ya. Nah, ketika diteliti ternyata obatnya itu kurma busuk. Dicarilah kurma busuk, tidak ada yang jual. Cuma dapat berita hanya Abdurrahman bin Auf yang punya. Maka diutuslah menemui Abdurrahman bin Auf. Katanya, kami ingin membeli kurma busuk dan kami cari tidak ada kecuali hanya di tempat Abdurrahman bin Auf. Kami akan beli dengan harga yang sangat tinggi. Subhanallah. Tadi mau jadi miskin, tidak jadi miskin, berlipat-lipat kali ganda lagi harta Abdurrahman bin Auf. Nah ini, di mana saja dia ingin miskin tidak jadi. Ini Abdurrahman bin Auf. Sampai satu hari di Madinah itu pernah heboh. Kenapa? Karena banyaknya dagangan yang datang dari Syam ke Madinah, semuanya milik Abdurrahman bin Auf. Sampai 70 kafilah berkendaraan onta semuanya membawa barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ada apa yang terjadi? Kenapa Madinah ribut gitu kan? Katanya harta Abdurrahman bin Auf datang sehingga Madinah itu penuh. Coba bayangkan, 70 truk kontainer itu datang ke Beringin ini kan. Mana ditempatkan lagi? Aisyah lalu mengatakan, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah SAW. Dia adalah seorang ahli surga, penduduk surga. Tapi kata Rasulullah, beliau melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dalam keadaan merangkak. Masya Allah, dalam keadaan merangkak. Saking banyaknya hartanya yang dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dengar di telinga Abdurrahman bin Auf apa dikatakan oleh Aisyah. Maka didatanginya Ummul Mukminin Aisyah, katanya itu tidak pernah dia lupakan. Dia dengar juga dari Rasulullah. Sekarang semua harta yang datang itu aku infakkan semuanya di jalan Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Habis. Tapi apakah dia miskin? Tidak. Berlipat ganda lagi harta datang kepadanya. Ini kemuliaan Abdurrahman bin Auf, diangkat oleh Allah. Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu taala anha menawarkan, ini tidak pernah satu sahabat pun kecuali Abdurrahman bin Auf. Kata Aisyah, wahai Abdurrahman bin Auf, seandainya nanti engkau wafat, meninggal, aku mengizinkan engkau supaya dikuburkan di dekat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Engkaulah yang layak di situ.
Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Maaf, aku tidak pantas untuk berdampingan dengan orang yang paling mulia ini. Cukuplah aku itu dikuburkan di samping saudaraku Utsman bin Maz'un. Aku cuma ingin dikuburkan di situ. Tidak mau dia. Nah, ini kemuliaan Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar radhiyallahu an wafat, lalu terjadilah musyawarah untuk pencalonan daripada khalifah setelah itu. Dan di antara pencalonan itu termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Maka semua para sahabat Nabi termasuk yang mencalonkan itu memilih Abdurrahman bin Auf lah yang pantas untuk menjadi khalifah. Itu belum dimusyawarahkan, semuanya sudah sepakat Abdurrahman bin Auf. Maka langsung Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Aku tidak layak untuk menjadi khalifah. Lalu dia mengundurkan diri, pilihlah dari 6 orang berikut selain daripada dirinya. Lalu ditunjuklah Abdurrahman bin Auf ini sebagai hakim. Dan mereka sepakat siapapun orang yang ditunjuk, yang ditetapkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka dialah yang menjadi khalifah. Maka Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan semuanya sepakat dan menyetujui. Itulah terbentuknya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya tapi tidak gila jabatan, kan itu. Kalau hari ini kan banyak Pak ya. Kalau banyak duit buat partai. Untuk apa buat partai? Tentu ada sesuatu kan. Abdurrahman bin Auf semua sudah dikuasainya, sudah menjadi miliknya, tapi semuanya ditolak, takut. Nah, begini Allah Subhanahu wa taala memelihara Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf dari hartanya itu memberikan gaji kepada seluruh sahabat. 40 dirham satu orang dari hartanya. Tapi harta tidak pernah habis-habis. Termasuk Utsman bin Affan pun dapat harta gaji dari Abdurrahman bin Auf. Ini luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan sosok seorang konglomerat yang miskin hijrah kepada Allah dan Rasul. Lalu Allah ganti segala apa yang luput darinya yang jauh lebih baik. Maka salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan kabar berita surga di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau bukan hanya saudagar, bukan hanya pedagang, tapi beliau juga adalah orang yang senantiasa ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok para sahabat Nabi yang berhijrah. Jadi hijrah itu bukan sekedar ikut-ikutan, tidak ada tujuan ikut-ikutan. Tapi hijrah yang sebenarnya itu adalah dasar utamanya itu adalah iman. Maka Allah katakan innal ladzina aman, iman dulu. Setelah terbentuk iman, keyakinan yang kuat, barulah Allah perintahkan hijrah. Kalau sudah hijrah, maka dia harus wajahadu fi sabilillah. Mesti harus diuji terus dengan jihad, kan itu. Maka tidak selesai. Begitu juga kalau kita ingin hijrah hari ini.
hijrah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diuji. Kita pasti akan mengalami tantangan. Kita pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan baik dalam diri kita, baik dalam keluarga kita, maupun dari yang di luarnya. Dan itu tidak akan pernah lepas. Kita akan selalu terus diuji, diterpa. Istilahnya semakin tinggi satu pohon itu, maka semakin kuat angin yang akan menerpanya. Begitulah dalam hidup ini. Maka itu Umar radhiyallahu an meletakkan hijrah ini sangat penting, karena dia nilainya itu bukan hanya dari satu sisi. Ini harus kita dalami sepanjang hari kita berhijrah. Hijrah ilallahi wa rasulih. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu alam, karena waktu juga yang tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami hijrah yang sebenarnya, ya. Terutama hijrah hari ini adalah bagaimana kita bisa hijrah yang dulunya mungkin, ya, sholat 5 waktu kita pas orang azan baru kita berangkat dari rumah. Bagaimana tahun ini 15 menit sebelum azan kita sudah duduk menunggu. Itu hijrah itu luar biasa. Kenapa? Karena kita wudhu dari rumah berangkat ke masjid. Sejak wudhu itu, niat ke masjid itu sudah dinilai sholat. Sudah dinilai sholat. Nah, kalau 15 menit sebelum azan kita sudah di masjid, berarti dari rumah kita sudah wudhu, itu dinilai sholat. Subhanallah, kan? Itu hijrah. Tapi kalau Allahu Akbar belum wudhu lagi kan, dah selesai pula azan baru mau wudhu, dah qomat baru berangkat itu kan. Tidak ada lagi muqaddimah sholat sunnatnya. Ini belum hijrah berarti kan. Ini hijrah. Maka itu hijrah itu butuh perencanaan. Hijrah itu butuh ilmu. Hijrah itu butuh pengorbanan. Hijrah itu butuh betul-betul persiapan-persiapan yang matang. Sebagaimana Allah mengajarkan, hijrah Nabi itu tidak langsung gitu kan, pakai burak tuh langsung sampai ke Madinah. Tidak begitu, berliku-liku. Perjalanannya itu diputar-putar. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang begini semuanya kan itu. Itu menunjukkan kita itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Terutama kita ingin berhijrah, yang pertama membina generasi yang tangguh kan itu. Kalau di rumah kita, berarti hijrah lagi. Di rumah itu harus hidup Al-Quran, harus hidup sholat kan itu, supaya rumah itu menjadi tempat peradaban, tempat munculnya generasi-generasi yang tangguh. Ya harus begitu. Berarti hidupkan rumah itu dengan tahfizul Quran. Anak-anak semuanya menghafal Quran, disiplin. Ini supaya muncul peradaban-peradaban yang besar. Sebagaimana Rasulullah berhijrah ke Madinah, yang pertama sekali sampai di Madinah yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Dan itulah Masjid Quba kan itu masjid pertama kali. Coba sampai saja di tempat itu masjid dulu. Fondasinya tuh masjid iman. Maka rumah kita itu kalau ingin tegak, bangun dulu sholat di dalamnya. Anak-anak itu sholat tahajud, sholat sunat, sholat macam-macam, tilawah Quran. Ini fondasi supaya terbentuk peradaban yang luar biasa. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ini yang kedua. Yang ketiga apa lagi yang Rasul lakukan? Yaitu membangun ekonomi.
Ternyata ekonomi itu harus membangun ekonomi di Madinah. Salah satunya Rasulullah membebaskan sumur, kan itu air. Karena di situ air itu adalah suatu yang berharga. Ada sumur yang dikuasai oleh Yahudi. Maka Rasulullah menginginkan siapa yang mau mendapatkan surga, maka bebaskanlah air itu. Akhirnya Utsman bin Affan yang membebaskan sumur itu. Pertama tidak mau dijual semuanya, akhirnya setengah-setengah. Akhirnya dijuallah kepada Utsman bin Affan setengah. Misalkan kalau satu pekan itu 7 hari, 3 hari untuk Utsman, 4 hari untuk orang Yahudi itu. Akhirnya pas giliran Utsman, orang mengambil air semuanya. Pas giliran Yahudi tidak ada orang mau membeli air. Nah, ditawarkan lagi, rugi kamu gitu kan. Lebih baik jual semuanya, maka terbebaslah sumur. Atau ekonomi, membebaskan ekonomi. Maka kalau kita ingin membentuk peradaban yang besar seperti mana yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, maka kita harus memiliki perencanaan. Di antaranya itu tadi, kokohnya iman, kemudian persaudaraan, persatuan. Yang ketiganya adalah menguasai ekonomi. Tanpa ada persaudaraan tidak wujud ekonomi ini kan. Maka butuh persaudaraan antara muhajirin dengan ansar. Itu kira-kira yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru 1442 Hijrah ini, kita betul-betul berazam, bertekad untuk memperbaiki diri kita, terutama memprogramkan surga kita, kan gitu. Jadi sudah terencana surga kita itu. Apa sudah yang kita tanam? Kalau siapa yang bangun masjid, maka dibangunkan rumah dalam surga. Ada kita bangun belum masjid, kan gitu. Kan banyak itu. Siapa yang menjaga salat 12 rakaat atau 10 rakaat yang disebut dengan salat rawatib, maka Allah bangunkan baginya rumah dalam surga. Jadi ada wacana itu. Berarti kita harus menjaga salat rawatib 2 rakaat. Kalau hitung dari Isya, 2 rakaat sesudah Isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, itu yang disebut dengan rawatib. Siapa yang menjaga ini dengan istiqamah, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Nah, ini bisnis kita, program kita, supaya kita tidak sia-sia di dalam hidup ini. Nah, inilah yang harus kita berhijrah yang sesungguhnya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu alam. Untuk lebih sempurna kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ومن عذابك نستجير ومن عذابك نستجير. اللهم رحمتك نرجو
فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم قض حوائجنا ونور قلوبنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على محبتك ومحبة رسولك يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا عزيز. Jika ada di antara kami hari ini ya Allah yang masih lemah ya Allah, maka muliakan kami Allah di hadapan hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, jika ada di antara kami hari ini ya Allah yang terhina di hadapan makhlukmu ya Allah, maka angkatlah derajat kami di sisimu ya Allah, derajat yang engkau ridhai, derajat yang tinggi di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Qahhar, jika ada di antara kami ini ya Allah dizalimi ya Allah, disakiti ya Allah, maka bebaskanlah kami dari kezaliman makhluk-makhlukmu ya Allah. Jaga kami dari segala macam bentuk kejahatan ya Allah, terutama kejahatan syaitan dan iblis ya Allah, baik dari kalangan jin maupun manusia ya Rahman. Ya Allah, hari ini kami menyaksikan ya Allah, di dalam kehidupan kami ya Allah, di dalam harian kami ya Allah, banyak sekali ya Allah kami dapatkan kemaksiatan di hadapan kami ya Allah. Banyak sekali fitnah yang kami dihadapkan di hadapan kami ya Allah, terutama pada saat ini ya Allah, kami dalam fitnah musibah yaitu wabah penyakit corona ini ya Allah. Janganlah corona ini ya Allah akan membuat fitnah bagi agama kami ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari masalah corona ini ya Allah. Selamatkanlah kami dari wabah penyakit ini ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang terkena wabah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, kami sangat lemah ya Allah, kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa ya Allah. Sampai hari ini ya Allah, kami hanya mengikuti apa yang mampu untuk kami ikuti ya Allah. Kami sadar ya Allah, sampai dalam ibadah kami ya Allah, kadang-kadang kami tidak lagi mengikuti syariat yang telah Engkau syariatkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, bebaskanlah kami dari fitnah corona ini ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang normal ya Allah. Jadikanlah hayat kami seperti mana yang Engkau telah atur dalam kehidupan kami ya Rabb. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya was-su' waz-zina wal munkari wal bagh والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر
منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan yang baik datang dari Allah untuk dapat kita ambil ibrah dan pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.